Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimahnya ikut Ustadz Irbian. Semoga dengan barokah dan karamahnya Abah kita dilimpahkan rezekinya, dipanjangkan usia dunianya sehingga kita dapat mengamalkan, mengamankan dan melestarikan dari ajaran guru agung kita Dr. Syekh Maulana Muhammad Abdul Ghazal Masdud. Al-Fatihah. Wa idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ini bercerita tentang Nabi Yusuf yang sebelum menjadi nabi. Nabi Yusuf itu mendapatkan kabar dari Allah melalui mimpinya. Apa mimpinya? Wa idza qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu, aku melihat, ra'aitu ahada asyara kaukaba wa syamsa, melihat matahari, 11 bintang dan 1 bulan bersujud di hadapanku. Apa jawaban ayahnya? Wahai anakku, jangan ceritakan mimpi ini kepada saudara-saudaramu sebab mereka akan menyakitimu. Nah, ini berkaitan dengan kelimpahan dari yang ke-37 ke 38, dari yang ke-38 ke 39. Kita belum tahu siapa yang ke-39. Kita hanya bisa tahu siapa yang menjaga di angka 38 ini. Wali a'immah pertama dengan wali a'immah kedua. Kita nggak usah jauh-jauh bahas itu. Hadirin ikhwan dan akhwat sekalian, yang perlu kita pahami itu adalah setiap mimpi yang dialami oleh ikhwan itu adalah nyata adanya. Makanya Bang Sabah bilang kalau nggak mau mimpi jangan tidur. Tapi kita masih demen tidur, termasuk yang ngomong masih demen tidur. Itu. Nah kadang kita sempat kalau lagi tawaju atau lagi sendiri terbesit ada perasaan begini. Sepertinya ada sesuatu yang akan datang. Gitu kan? Nah itu sebenarnya nyata yang dilihat sama ikhwan. Ikhwan itu semua badannya itu sudah terverifikasi sama Allah. Artinya setiap segala sesuatu yang buruk ataupun yang baik itu sudah dikabarkan terlebih dahulu sama kita sebelum nyampe ke orang lain. Tapi kita nggak sadar. Hadirin ikhwan dan akhwat sekalian, kemarin itu bulan ini kita masih di bulan Safar. Bentar lagi kita masuk di bulan Rabiul Awal. Dan apa yang kita harus perbaiki dari setiap perjalanan kita? Setiap perjalanan itu telah Allah anugerahkan kepada kita semua masing-masing berbeda. Ada yang diberikan kemampuan untuk bisa mengamalkan, mengamankan dan melestarikan ajaran dari guru kita. Ada yang bisa sebatas mengamankan saja. Mengamankannya dengan apa? Dengan cara melaksanakan amaliyah yang sudah dia jalankan, seperti sholat wajib, sholat sunnah, terus zikirnya 3, terus khatamannya itu mengamankan. Ada yang melestarikan itu seperti ini, ya namanya manakib. Yang paling sulit itu tiga-tiganya, mengamalkan, dan melestarikan. Kenapa?
Karena susah ketika sudah zikir la ilaha illallah itu 165 itu tanda mengamalkan, baru mengamalkan, belum mengamankan. Kalau yang sudah mengamankan, ketika sudah talqin diamalin terus, lama-lama dia berasa amalan itu. Berasanya apa? Menjaga lisannya, menjaga pikirannya, menjaga dia punya rasanya, menjaga dia punya tangannya, semua dijaga. Itu namanya mengamankan. Melestarikannya apa? Melestarikannya yaitu saling menyayangi satu sama lain dan saling membantu satu sama lain. Banyakkan dari kita selesai manakib ini ya sudah menghilang kemana, kan gitu. Cari tempat manakib lain. Setelah sudah cari manakib yang lain ya sudah menghilang kemana lagi, gitu kan. Aplikasi dari mengamalkan, mengamankan dan melestarikan masih belum nyampe ke kita. Kalau contohnya Ka'bah, kalau kita melihat contohnya Ka'bah yang dibilang ittiba itu, ketika Abah bilang begini, jangan nunggu dihargai orang lain, tapi menghargai orang lain. Jangan nunggu dihormati orang lain, tapi kita wajib untuk menghormati orang lain. Jangan nunggu orang sayang sama kita, tapi kita wajib sayang sama orang lain. Ini yang susah. Bicara dong mah gampang, kayak ini bicara dong gampang, sayang sama orang lain, tapi tindakannya belum sampai. Itu yang tadi, mengamalkan, mengamankan dan melestarikan. Yang melestarikan ini susah banget. Ketika ada orang yang berbuat kejelekan, misalkan ini mah ada yang terlibat judol, ya kan? Dan dia punya sangkutan ke sana ke sini, biluan karena judol. Nah, dia pusing nih, gimana caranya nih, gitu kan? Tibalah datang ke kita. Dia minta tolong sama kita, tapi dia bukan ikhwan. Kita wajib gak nolong? Wajib, karena di situ Allah pernah ngasih tahu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolong dalam kebaikan dan jangan tolong menolong dalam keburukan. Ya alhamdulillah, Abah membisakan kita untuk menghadiri acara manakib di mana saja. Kalau saya pribadi terus terang masih los untuk menghadiri manakib yang lain, karena posisinya ya menghadapi anak-anak gitu. Kalau kata Abah begini, jangan pusing mikirin anak orang, ngajarin anak orang, tapi diri sendiri lupa. Artinya Abah ngasih tahu, jangan ngurusin anak orang mulu, urusin diri sendiri. Sholat itu di awal waktu, minimal ketika Allahu Akbar itu sudah ada di sejadah. Itu minimal gitu ya Bang Yewin ya. Iya minimal gitu. Terus yang biasa, yang dari hal yang kecil aja yang Abah ajarin itu, keluar dari rumah kaki kiri sebelum keluar rumah wudhu. Bahkan sampai saat ini pun Abah bilang, kalau mau naik kendaraan motor atau enggak mobil, yang didahulukan adalah kaki kanan. Makanya saya sudah membiasakan nih, naik motor posisi ada sebelah kiri, saya coba naik dulu sebelah kanan, kakinya kanan duluan baru kaki kiri. Banyak kan dari kita motor sebelah sini, kaki kiri naik duluan, harusnya kaki kanan. Itu yang diajarin sama Abah. Naik mobil kan bingung tuh, setirnya sebelah kanan. Kita kan adanya masuknya pintu buka kanan, enggak, ini kalau lagi ini gitu, kita kanan nih buka pintu, supir kaki kiri masuk kan, harusnya kaki kanan. Berarti dari mana? Dari penumpang sebelah kiri kita masuk kaki kanan. Bisa juga masuk kaki kanan gitu. Ya makanya itu dia. Ini ajaran
bukan ajaran yang kaleng-kaleng yang Abah kasih tahu. Setiap segala tindak tanduk kita, setiap tingkah laku kita, baik secara mulut kita ataupun rasanya kita, itu selalu diawasi sama Allah. Abah itu memfasilitasi kita untuk bisa sampai kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara itu dia mengamalkan, mengamankan, dan melestarikan. Lepas dari itu, ketika kita lagi sakit, ketika kita lagi butuh, kita mendekati ikhwan cuek, berarti tanggung jawab dia di hadapan Abah. Gitu. Ada ikhwan bercerita sama saya, bercerita begini segala macam. Saya bilang, saya pun begitu. Saya memperhatikan ikhwan itu makin kesini makin kesana, bukan makin kemari, tapi makin kesana. Ya Ustaz Tatang ya, makin kesini makin kesana. Ada yang kepengen cari panggung, ada yang nggak mau lepas dari tugas-tugas manakibnya gitu kan. Ada yang kepengen saya dong jadi petugas manakib gitu. Padahal ketika sudah ditunjuk berarti itu adalah bagian tugasnya gitu. Lalu yang kita hadiri sekarang ini adalah kita sedang menikmati rampasan perang yang Abah kasih tahu. Jangan sampai rampasan perang itu hilang dengan sendirinya kalau kita tidak mengamankan dan melestarikan ajaran dari ahli silsilah thariqah qadrun sabatnya masuk ya layas sampai pekan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semuanya, segalanya dan selamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.